Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Sonia Sri Faumi Tanjung, BP 19 11 21 1048 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di sini saya akan membahas permasalahan stres yang terjadi pada masa dewasa awal yang merupakan mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suci Maisaro Nasution, SST MKM. Apa itu stres? Stres merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang mengalami ancaman, tekanan, ataupun suatu perbuatan. Nah, stres ini juga dapat terjadi karena situasi ataupun pikiran yang membuat seseorang tersebut merasa putus asa, gugup, marah, ataupun bersemangat. Nah, stres juga dapat diartikan sebagai bentuk tekanan ataupun gangguan yang berasal dari luar diri seseorang, di mana jika stres terjadi maka akan membuat produksi hormon adrenalin meningkat untuk mempertahankan diri. Faktor yang mempengaruhi stres. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang termasuk dalam stresor lingkungan yaitu sikap lingkungan, tuntutan dan sikap keluarga, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang kedua adalah diri sendiri. Yang pertama, kebutuhan psikologis yaitu tuntutan terhadap keinginan yang ingin dicapai, dan yang kedua proses internalisasi diri yang merupakan tuntutan individu untuk menerus menyerap sesuatu yang diinginkan sesuai dengan perkembangannya. Faktor yang ketiga adalah pikiran. Yang pertama, berkaitan dengan penilaian individu terhadap lingkungan dan pengaruhnya pada diri dan persepsinya terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu berkaitan dengan cara penilaian diri tentang cara penyesuaian yang biasa dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Jenis-jenis stres. Yang pertama adalah stres ringan, merupakan stresor yang dihadapi oleh seseorang secara teratur, yang berlangsung hanya beberapa menit ataupun jam saja. Yang kedua yaitu stres sedang, yang berlangsung lebih lama jika dibandingkan dengan stres ringan. Dan yang ketiga adalah stres berat, yang merupakan situasi yang dirasakan oleh seseorang yang dapat berlangsung hingga beberapa minggu bahkan beberapa bulan kemudian, contohnya saja perselisihan perkawinan dan juga kesulitan finansial. Stres baru nyata dirasakan apabila keseimbangan diri kita mulai terganggu. Artinya, kita baru merasakan stres manakala kita mempersepsikan tekanan dari stresor melebihi daya tahan yang kita miliki. Jadi, selama kita memandang diri kita masih bisa menahan tekanan tersebut, maka stres belum datang secara nyata. Akan tetapi, apabila tekanan tersebut bertambah besar dan kita tidak mampu untuk menahannya, maka pada saat itu pula lah kita merasakan yang namanya stres. Adapun ciri seseorang yang mengalami stres, yang pertama, seseorang yang mengalami stres akan mudah merasa gelisah, frustasi, dan juga sering terlihat murung. Yang kedua, seseorang yang mengalami stres juga akan memiliki perasaan yang sensitif dan mudah tersinggung. Yang ketiga, mengalami gangguan makan ataupun nafsu makannya berkurang, serta gangguan tidur ataupun insomnia. Ciri yang keempat yaitu seseorang yang mengalami stres sering merasakan pusing dan sakit kepala akibat banyaknya beban pikiran. Yang kelima, mengalami kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi. Yang keenam, suka menyendiri dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, tidak bersemangat ataupun kurang berenergi. Dan yang kedelapan adalah merasa tertekan dan tidak percaya diri. Dampak terjadinya stres yang pertama mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan melemahkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membuat seseorang kehilangan fokus, dan pada seorang wanita akan mempengaruhi siklus menstruasinya. Yang selanjutnya membuat seseorang mengalami kesulitan tidur dan mengubah pola makannya. Yang keenam, seseorang menjadi pribadi yang mudah marah dan sensitif. Dan yang ketujuh, membuat seseorang menjauh dari lingkungannya. Yang kedelapan, membuat seseorang melarikan diri kepada hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir adalah membuat seseorang berkeinginan untuk melakukan bunuh diri. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi stres. Yang pertama, jika memiliki masalah, maka ceritakanlah kepada orang lain yang dianggap sebagai keluarga dekat maupun orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, tetaplah untuk berpikiran yang positif dan jangan gegabah dalam mengambil tindakan. Yang ketiga, cobalah untuk tidak menuduh dan menyalahkan orang lain, karena stres yang kita alami bisa saja berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya adalah cobalah untuk mencari akar penyebab
stres, dan jika akar penyebabnya telah diketahui, maka mulailah untuk menyelesaikannya satu persatu. Selanjutnya, tenangkan pikiran dengan berbagai cara seperti melakukan hal-hal yang disukai, baik itu memancing, membaca, berkebun, berenang, dan juga berrekreasi. Selanjutnya, tetaplah untuk menjaga kesehatan tubuh dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar segala bentuk permasalahan yang dialami dapat diberikan petunjuk dan kemudahan untuk mengatasinya. Baiklah, demikianlah video singkat edukasi terkait permasalahan stres yang dapat saya jelaskan. Semoga memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.